Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anafa Lestari dengan NIM 2400556. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ketiga dengan mata kuliah Peorganisasian Program PNF, yaitu dengan judul materi yaitu Peorganisasian dan Kepemimpinan sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal. Peorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal. Dalam konteks pendidikan nonformal, peorganisasian berarti proses mengatur sumber daya manusia, sarana prasarana, waktu, dan dana agar program berjalan efektif dan sesuai tujuan. Selanjutnya yaitu ada fungsi kepemimpinan dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pendidikan nonformal. Pemimpin dalam program pendidikan nonformal, misalnya kepala PKBM atau pengelola lembaga kursus, berperan sebagai pengarah, penggerak, sekaligus pengambil keputusan. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pendidikan nonformal, karena keberlangsungan dan kualitas program sangat bergantung pada kemampuan pemimpinnya dalam mengelola, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh unsur yang terlibat. Dalam konteks pendidikan nonformal, pemimpin tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi motor utama pengembangan program. Pemimpin ini bisa sebagai pengarah, penggerak, dan sekaligus sebagai pengambil keputusan. Dengan demikian, kepemimpinan dalam program pendidikan nonformal bukan sekedar jabatan struktural, tetapi merupakan kemampuan untuk mengelola sumber daya, membangun kerjasama, dan memastikan program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, keberhasilan program pendidikan nonformal sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang visioner, partisipatif, dan responsif terhadap lingkungan. Nah, fungsi kepemimpinan dalam penyelenggaraan program PNF yaitu sebagai pengarah. Maksudnya yaitu menentukan tujuan dan arah program. Pemimpin berfungsi menentukan tujuan dan arah program agar jelas dan terencana. Dalam PNF, program harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pemimpin perlu melakukan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Nah, setelah itu, ia menetapkan visi dan misi, serta target yang ingin dicapai. Nah, dengan adanya arah yang jelas, seluruh kegiatan pembelajaran tidak berjalan secara asal-asalan, tetapi memiliki fokus dan tujuan yang terukur. Selanjutnya yaitu sebagai penggerak, yaitu mendorong tutor dan warga belajar agar aktif. Nah, maksudnya yaitu pemimpin bertugas mendorong tutor, staf, dan warga belajar agar aktif dan berpartisipasi dalam program. Nah, dalam pendidikan nonformal, motivasi peserta sering menjadi tantangan, karena sebagian besar warga belajar memiliki latar belakang dan kesibukan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu membangun kerjasama, menciptakan suasana yang kondusif, serta menggerakkan semua pihak agar terlibat secara aktif demi keberhasilan program. Selanjutnya yaitu sebagai pengambil keputusan. Dalam pelaksanaan program pendidikan nonformal, sering muncul berbagai kendala seperti keterbatasan dana, rendahnya kehadiran peserta, atau kurangnya sarana prasarana. Nah, disinilah peran pemimpin sangat penting untuk menentukan solusi yang tepat. Pemimpin harus mampu menganalisis masalah, mempertimbangkan berbagai alternatif, lalu mengambil keputusan yang efektif dan bijaksana agar program tetap berjalan sesuai tujuan. Selanjutnya yaitu sebagai pengawas, yaitu mengontrol agar program berjalan sesuai rencana. Nah, maksudnya yaitu fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pemimpin melakukan monitoring terhadap kegiatan pembelajaran, administrasi, serta kinerja tutor. Nah, jika ditemukan penyimpangan atau hambatan, maka pemimpin segera melakukan evaluasi dan perbaikan. Dengan pengawasan yang baik, kualitas program dapat terus ditingkatkan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada sebagai motivator, yaitu memberikan semangat dan dukungan kepada tim. Selain menggerakkan, pemimpin juga berperan sebagai pemberi semangat dan dukungan moral kepada tim. Tutor dan staf membutuhkan apresiasi atas kinerjanya. Begitu pula warga belajar membutuhkan dorongan agar tetap konsisten mengikuti program. Nah, pemimpin yang mampu memberikan motivasi akan menciptakan lingkungan kerja yang positif, penuh semangat, dan saling mendukung. Nah, selanjutnya yaitu ada pengembangan kepemimpinan yang efektif. Pengembangan kepemimpinan yang efektif adalah proses meningkatkan kemampuan pemimpin agar mampu mengelola dan menggerakkan program PNF secara optimal. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan keterampilan manajerial, komunikasi, pengambilan keputusan, serta kemampuan membangun kerjasama. Nah, pengembangan kepemimpinan yang efektif adalah suatu proses yang sistematis dan terencana, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas seseorang dalam menjalankan peran kepemimpinan secara optimal. Proses ini bertujuan agar seorang pemimpin tidak hanya mampu menduduki jabatan secara formal, tetapi benar-benar memiliki kompetensi, keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan untuk mengarahkan dan menggerakkan organisasi atau program menuju pencapaian tujuan. Nah, pengembangan kepemimpinan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui berbagai upaya seperti pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, pembinaan, refleksi diri, serta kemampuan manajerial seperti perencanaan, peorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program. Selain itu, pemimpin juga perlu mengasah kemampuan komunikasi agar mampu menyampaikan ide dengan jelas, membangun hubungan yang harmonis, serta menciptakan kerjasama tim yang solid. Pengembangan kepemimpinan yang efektif juga mencangkup peningkatan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Seorang pemimpin harus mampu menganalisis situasi, mempertimbangkan berbagai alternatif solusi, serta memilih tindakan yang paling tepat dan bertanggung jawab. Nah, kemampuan ini sangat penting terutama ketika organisasi menghadapi tantangan atau perubahan lingkungan. Baiklah, selanjutnya yaitu pengembangan kepemimpinan yang efektif. Pengembangan kepemimpinan dalam pendidikan nonformal yang pertama yaitu pelatihan manajemen dan kepemimpinan. Gunanya yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola program. Nah, maksudnya yaitu pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemimpin dalam mengelola program pendidikan nonformal secara profesional. Melalui pelatihan pemimpin, belajar tentang perencanaan program, pengelolaan sumber daya, peorganisasian tim, hingga teknik monitoring dan evaluasi. Pelatihan juga membantu pemimpin memahami gaya kepemimpinan yang efektif serta strategi dalam menghadapi tantangan di lapangan. Dengan bekal ini, pemimpin lebih siap menjalankan tugasnya secara sistematis dan terarah. Selanjutnya yang kedua yaitu peningkatan kemampuan komunikasi. Agar mampu menyampaikan ide dan membangun hubungan yang baik. Kemampuan komunikasi sangat penting dalam kepemimpinan pendidikan nonformal, karena pemimpin berinteraksi dengan berbagai pihak, seperti tutor, tenaga kependidikan, warga belajar, masyarakat, serta mitra kerja. Pengembangan komunikasi bertujuan agar pemimpin mampu menyampaikan ide, visi, dan kebijakan dengan jelas, serta mudah dipahami. Selain itu, komunikasi yang baik
juga membantu membangun hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penguatan kemampuan pengambilan keputusan. Guna yaitu melatih ketepatan dan keberanian dalam menentukan solusi. Maksudnya yaitu dalam pelaksanaan program pendidikan nonformal sering muncul berbagai permasalahan seperti keterbatasan dana, rendahnya partisipasi warga belajar, atau kendala teknis lainnya. Nah, oleh karena itu, pemimpin perlu dilatih untuk menganalisis masalah secara objektif, mempertimbangkan berbagai alternatif solusi, serta berani mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan ini akan meningkatkan efektivitas program dan menjaga keberlangsungan kegiatan, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya yaitu ada evaluasi diri dan refleksi, yaitu menilai kekuatan dan kelemahan untuk perbaikan diri. Maksudnya yaitu pengembangan kepemimpinan juga dilakukan melalui evaluasi dan refleksi diri secara berkala. Pemimpin perlu menilai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, baik dalam hal manajerial, komunikasi, maupun pengambilan keputusan. Melalui refleksi, pemimpin dapat mengetahui aspek mana yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki kekurangan yang ada. Sikap terbuka terhadap kritik dan masukan menjadi bagian penting dalam proses ini, agar kualitas kepemimpinan terus berkembang. Selanjutnya yang terakhir ada pengalaman langsung mengelola program. Belajar dari praktik nyata untuk meningkatkan kemampuan memimpin. Nah, maksudnya yaitu pengalaman praktik di lapangan merupakan proses pembelajaran yang sangat berharga. Nah, dengan terlibat langsung dalam mengelola program, pemimpin akan memahami situasi nyata, dinamika tim, serta kebutuhan warga belajar dari pengalaman tersebut. Pemimpin belajar menghadapi masalah secara langsung, secara solusi kreatif, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam memimpin. Pengalaman nyata ini akan memperkaya wawasan dan memperkuat kemampuan memimpin secara berkelanjutan. Nah, secara keseluruhan yaitu pengembangan kepemimpinan dalam pendidikan nonformal merupakan proses berkesinambungan yang menggabungkan pelatihan, praktik, serta refleksi diri. Melalui pengembangan yang konsisten, pemimpin akan mampu membawa program pendidikan nonformal berjalan lebih efektif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, dari semua materi yang sudah saya jelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengorganisasian dan kepemimpinan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal. Pengorganisasian membantu program berjalan secara terstruktur dan terarah, sedangkan kepemimpinan berperan sebagai penggerak utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Melalui pengembangan kepemimpinan yang efektif, program pendidikan nonformal dapat dikelola secara profesional, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta berjalan secara berkelanjutan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.